Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Ibu Fajriani Asis, SPD, MSI. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi likuidasi persekutuan sebagai tugas UAS akhir saya. Nah, sebelum saya menjelaskan materi likuidasi persekutuan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama Alia Fijrianti, NIM 210902501014 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A dengan nomor urut 27. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama konsep, yang kedua masalah akuntansi, yang ketiga contoh transaksi dan pembukuannya. Baik, langsung saja kita masuk di konsep. Nah, likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Proses pembubaran meliputi 2 tahap, yaitu pertama proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai atau cash yang disebut proses realisasi. Yang kedua, proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota yang disebut juga likuidasi. Sebelum saya membahas masalah akuntansi pada materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode likuidasi yang ada. Nah, metode likuidasi terdiri atas 2, yang pertama likuidasi sekaligus dan likuidasi bertahap. Saya akan menjelaskan likuidasi sekaligus terlebih dahulu. Nah, likuidasi ini pembagian kasnya kepada sekutu hanya dilakukan sekali setelah aktiva non-kas berhasil direalisasi dan semua hutang dilunasi. Kas yang dibagi kepada para sekutu sesuai dengan saldo modal bersih. Laba atau rugi realisasi ditanggung sekutu sesuai dengan presentasi kepemilikan. Nah, sedangkan likuidasi bertahap atau berangsur terjadi karena proses penjualan tidak sekaligus atau bertahap, sehingga pembayaran kepada anggota juga bertahap sesuai uang kas yang tersedia. Tentunya pembayaran ke kreditur sudah dilakukan terlebih dahulu. Masalah dalam akuntansi berangsur, yang pertama proses mengubah aset menjadi tunai, yang kedua membayar uang kepada kreditur, yang ketiga membayar utang anggota persekutuan, yang keempat prioritas pembayaran kepada anggota. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh transaksi dan pembukuannya. Contohnya yaitu persekutuan Hawk dengan sekutu Harley, Oki, Christian, dan Samuel membagi laba atau rugi dengan rasio 20:25:35:20 pada awal tahun 2007. Persekutuan tersebut sepakat untuk dilikuidasi. Neraca persekutuan per Desember 2006 adalah sebagai berikut. Nah, ini dia neraca persekutuan Hawk per 31 Desember 2006 dengan total aktiva yaitu 365 juta dan total kewajiban dan modal yaitu 365 juta. Nah, jika dalam likuidasi tersebut semua aktiva non-kas, piutang, persediaan, dan peralatan dapat direalisasi sebesar 350 juta, semua utang dilunasi dan sisa kas dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Diminta buatlah laporan likuidasi dan jurnal yang diperlukan. Nah, Persekutuan Hawk, laporan likuidasi per Januari 2017. Keterangan sebelum realisasi, kas yaitu 30 juta, aktiva non-kas 335 juta, utang usaha 140 juta, utang Harley 30 juta, modal Harley 45 juta, modal Oki 50 juta, modal Christian 60 juta, modal Samuel 40 juta. Realisasi
kas 350 juta, Aktiva non-kas 335 juta, modal Harley 3 juta, modal Oki 3.750.000, modal Christian 5.250.000, modal Samuel 3 juta. Saldo setelah realisasi kas 380 juta, utang usaha 140 juta, utang Harley 30 juta, modal Harley 48 juta, modal Oki 53.750.000, modal Christian 65.250.000, modal Samuel 43 juta. Pembagian kas yaitu 240 juta, utang Harley 30 juta, modal Harley 48 juta, modal Oki 53.750.000, modal Christian 65.250.000, jurnal yang dihasilkan kas yaitu 350 juta, piutang usaha 120 juta, perlengkapan 100 juta, peralatan 115 juta, modal Harley 3 juta, modal Oki 3.750.000, modal Christian 5.250.000, modal Samuel 3 juta. Mencatat pembayaran utang dagang yaitu 140 juta, kas yaitu 140 juta, mencatat pembagian kas, utang Harley yaitu 30 juta, modal Harley 48 juta, modal Oki 53.750.000, modal Christian 62.250.000, modal Samuel 43 juta, kas yaitu 240 juta. Dapat ditutup dengan hutang kepada sekutu yang bersangkutan dengan komponen penting yaitu yang pertama rugi realisasi yang terlalu besar sehingga modal sekutu tidak dapat menutup kerugian tersebut. Yang kedua, modal sekutu yang minus dapat ditutup dari hutang persekutuan kepada sekutu yang bersangkutan. Contoh 3, ABD adalah anggota-anggota persekutuan yang membagi rugi laba 3:2:5. Neraca per 31 Desember 1998 yang disusun saat sebelum likuidasi adalah sebagai berikut. Persekutuan ABD, neraca per 31 Desember 1998, kasnya yaitu 1 juta, aktiva non-kasnya yaitu 12 juta, total aktiva itu 13 juta. Utang dagang yaitu 2.500.000, hutang kepada A 1 juta, modal A yaitu 2 juta, modal B 3 juta, modal D 4.500.000, total hutang dan modal yaitu 13 juta. Berikut lampiran terkait laporan likuidasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apabila komposisi hak para anggota menunjukkan perbandingan yang sama dengan rasio pembagian rugi laba, maka boleh tidak menyusun skedul pendukung. Jadi, bagian tiap anggota sesuai dengan rasio rugi labanya dikali kas yang tersedia. Berdasarkan soal yang di atas, dapat dibuat yang pertama, mencatat realisasi aktiva non-kas menjadi kas pada bulan Januari 1999. Kas yaitu 3 juta, modal A 600.000, modal B 400.000, modal D 1 juta, aktiva non-kas 5 juta. 2. Mencatat pembayaran hutang kepada kreditur, hutang dagang 2.500.000, kas 2.500.000. 3. Mencatat pembayaran kembali hak penyertaan anggota tahap 1, hutang kepada A 300.000, hutang kepada B 1.200.000, total kas yaitu 1.500.000. 4. Mencatat realisasi aktiva non-kas pada bulan Februari 1998, kas yaitu 2 juta, modal A 600.000, modal B 400.000, modal D 1 juta, aktiva non-kas yaitu 4 juta. 5. Mencatat distribusi kas, hutang kepada A 600.000, modal B 400.000, modal D 1 juta, dan kas 2 juta. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan terkait materi likuidasi persekutuan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.